Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita menegakkan salat subuh berjamaah dan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Sirah Nabawiyah yang kita ambil dari pembahasan dan uraian Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan kejadian-kejadian sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa muda beliau, di umur beliau 15 atau 20 tahun, mengikuti perang Fijar yang terjadi di antara kaum Quraisy ketika itu. Jadi dari suku-suku Arab tatkala itu. Maka Nabi SAW ikut hadir dalam perang tersebut sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah. Disebut dengan perang Fijar sebab terjadi di bulan-bulan yang diharamkan, yaitu terjadi di Ashhurul Hurum. Nah, dan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu antara 15 atau 20 tahun. Dan juga di umur beliau yang beranjak 20 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghadiri perjanjian damai antara kabilah-kabilah Arab. Naam, hingga tidak lagi terjadi di antara mereka peperangan, pertumpahan darah, dan tidak menzalimi satu sama lain. Dan itu keterangan disebutkan di dalam hadis yang sahih terkait dengan hal tersebut, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji hal tersebut, memuji perdamaian yang terjadi di antara orang-orang Arab. Yang dari sana kita ambil faidah bahwasanya Islam adalah agama yang cinta perdamaian, agama yang menginginkan islah, perbaikan antara manusia, dan itu ada dan diajarkan di dalam agama ini sebagai syariat yang sempurna. Iya. Kemudian juga kita kisahkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dewasanya beliau berdagang, dan ketika itu Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mempekerjakan Rasulullah untuk mendagangkan hartanya atau barang-barangnya, karena Khadijah radhiyallahu anha termasuk saudagar kaya di Makkah tatkala itu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Khadijah radhiyallahu anha, akan
kejujuran, amanah beliau sallallahu alaihi wasallam dan secara umum melihat akhlak Rasulullah yang sangat tinggi, maka itu yang menjadi pendorong Khadijah radhiyallahu anha untuk menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini menjadi pelajaran bagi para muslimat di dalam menikah. Begitu pula laki-laki yang ingin menikahi perempuan, hendaknya dia mencari yang baik agamanya. Iya. Bukan melihat semata kepada hartanya atau kepada fisiknya. Iya, subhanallah. Sebagian orang atau banyak dari manusia pada hari ini dia ingin menikah hanya melihat entah itu fisik atau hanya karena harta yang dimiliki oleh seseorang, bukan karena agama. Ya, perhatikan, Nabi SAW menikah dengan Khadijah, dan Khadijah menginginkan Rasulullah itu bukan karena harta yang ada pada diri Nabi. Nabi asalnya bukan orang yang punya harta. Nah, akan tetapi Khadijah radhiyallahu anha melihat bagaimana akhlak yang mulia yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang hendaknya dicontoh oleh para wanita, para akhwat, agar mereka memilih siapa yang menjadi pendamping mereka, siapa yang menjadi suami mereka, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang mulia agamanya. Sebagaimana seorang laki-laki dia mencari orang-orang yang perempuan yang baik agamanya ketika dia ingin menikahi seorang wanita. Dan seseorang diketahui baik agamanya manakala ia berada di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang selamat, berada di atas jalan sunnah. Nah, itu yang dia cari. Nah, berada di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang lurus, na'am, dan terlihat padanya agama dan kuatnya dia dalam berpegang teguh dengan agamanya. Rasulullah pernah bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Limaliha." Yang pertama karena hartanya, wali hasabiha, karena kedudukannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan yang terakhir karena agamanya. Iya, ini faktor-faktor pendorong seseorang untuk menikah. Perempuan pun demikian. Karena kedudukan seseorang, kecantikan seseorang, ketampanan seseorang, atau karena harta seseorang, dan juga karena agamanya. Maka Nabi memberikan pilihan yang terbaik. Fadfar bizatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Iya. Jangan memilih kecantikannya atau hartanya tapi tidak beragama. Ya, kalau dia bisa dapat baik agamanya, cantik rupawan wajahnya, banyak hartanya, ini luar biasa. Tapi tidak semua orang terkumpul pada dirinya seperti itu. Nah, ya, terkadang ada orang yang agamanya bagus tapi tidak ada hartanya. Nah, ada orang yang banyak harta tapi tidak kuat agamanya. Maka seseorang yang cerdas dia akan memilih orang yang baik agamanya, ya, walaupun hartanya tidak ada atau kurang hartanya. Yang penting dia bisa memberikan nafkah. Ya, seorang laki-laki bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka itu sudah cukup bagi dia. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Inilah yang menyebabkan pernikahan itu menjadi langgeng. Menjadi apa? Menjadi langgeng. Akan terus-menerus dipertahankan. Iya. Akan terus-menerus dipertahankan. Nah, bukan karena dunia atau karena ini dan itu. Iya. Jadi malum ya, di berita ketika terjadi musim-musim corona, nah, itu angka perceraian katanya semakin meningkat. Iya. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Ya.
sehingga terjadi perceraian, perpisahan. Tetapi di antara hal yang juga banyak mendasarinya adalah karena faktor agama. Seseorang kalau kurang yakin ketika berada di masa-masa sulit, itu yang akan membuat dia terfitnah. Iya, terlebih kaum perempuan. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa di akhir zaman nanti yang banyak mengikuti Dajjal, salah satunya yang banyak mengikuti Dajjal adalah kaum hawa, kaum perempuan. Kenapa bisa begitu? Ya karena disebutkan di saat Dajjal itu keluar, itu di saat-saat manusia sedang butuh-butuh terhadap makanan dan minuman. Karena Dajjal keluar di saat musim-musim kelaparan. Orang tidak punya makanan, tidak punya minuman. Sementara Dajjal dia keluar dengan membawa gunung roti. Nah, maka banyak dari kaum perempuan yang tidak kuat dengan hal tersebut. Maka akhirnya dia pun ikut kepada Dajjal. Nah itu di akhir zaman. Jangankan di akhir zaman, di masa-masa sulit seperti sekarang, di masa-masa corona misalnya, ya, itu sudah luar biasa. Angka perceraian semakin meningkat. Nah ini dikarenakan apa? Faktor agama. Andaikan seseorang itu kuat di dalam berpegang teguh kepada agamanya, ya maka dia akan menjadi orang yang punya sabat, kekokohan, dan tidak mudah goyah walaupun di masa-masa sulit. Maka dari sini pentingnya seseorang itu melihat siapa yang menjadi calon pendampingnya, orang-orang yang baik. Dan orang tua pun demikian, memilihkan untuk anaknya, untuk putrinya orang-orang yang terbaik. Rasulullah pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, fa illam taf'alu takun fitnah wa fasadun 'arid." Iya, kata Nabi SAW, apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian. Jangan ditunda lagi. Nikahkanlah dia dengan putri kalian. Kalau kalian tidak lakukan hal tersebut, niscaya akan terjadi fitnah atau kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari faidah yang kita ambil dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, dan dari pernikahan seseorang yang ketika dia memilih menjadi calon pendampingnya orang-orang yang saleh, orang-orang yang salihah, diharapkan dari sana keturunan-keturunan yang saleh. Subhanallah, Rasulullah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha walaupun sebagai seorang janda, tetapi justru dari Khadijah lah Nabi SAW mempunyai anak keturunan, kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Tapi semua anak-anak Rasulullah SAW kebanyakannya itu dari Khadijah. Yang paling tuanya siapa? Yang paling tuanya Al-Qasim. Iya, makanya Nabi SAW diberi kunyah dengan Abul Qasim. Nabi SAW diberi kunyah dengan Abul Qasim karena anak tertua Nabi adalah Al-Qasim. Makanya orang itu berkunyah dengan anak tertuanya. Nama anak tertuanya Ahmad, ya Abu Ahmad. Anak tertuanya misalnya Abdurrahman, maka dia Abu Abdurrahman, dan seterusnya. Nah, anak tertua Nabi SAW Al-Qasim, maka beliau Abul Qasim. Tetapi Al-Qasim ini meninggal dunia sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yakni ketika masih anak-anak, ketika masih anak kecil belum balik. Iya, dan semua anak laki-lakinya Nabi SAW itu meninggal ketika masih kecil, belum balik, belum berusia balik. Jadi anak Nabi tertua adalah Al-Qasim. Ini kalau secara berurut, ya Al-Qasim yang pertama, kemudian yang kedua Zainab, anak keduanya Nabi SAW. Yang kedua adalah Zainab, ini perempuan. Nah, dan putri Nabi SAW itu tumbuh dewasa semuanya. Semua putri Nabi SAW itu tumbuh dewasa. Iya, tidak ada yang meninggal ketika masih anak-anak. Semuanya tumbuh dewasa. Hanya saja semua putri Nabi meninggal dunia ketika masih hidup, ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Kalau Fatimah meninggal
ketika Rasulullah meninggal 6 bulan setelahnya baru Fatimah radhiyallahu anha meninggal. Baik, jadi Al-Qasim, kemudian berikutnya apa? Zainab. Yang ketiga dari putri Nabi SAW yang tertua, yang ketiga, nomor 3 adalah Ruqayyah. Yang ketiga adalah siapa? Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulthum. Yang keempat Ummu Kulthum. Yang kelima baru Fatimah. Nah, jadi Fatimah ini dia yang paling apa? Yang paling muda dari anak-anak perempuan Nabi. Iya. Di atasnya kakak-kakaknya itu ada Ummu Kulthum, ada Ruqayyah, dan ada Zainab. Zainab yang paling tua dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Fatimah yang kelima, kemudian yang keenam ya Abdullah, dan yang ketujuh Ibrahim. Yang ketujuh siapa? Ibrahim. Jadi 6 putra-putri Nabi itu dari Khadijah. Yang terakhir Ibrahim, itu baru dari Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim pun meninggal ketika masih kecil. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana ya putri-putri Nabi SAW yang tumbuh dewasa itu dijadikan sebagai wanita-wanita yang mulia. Nah, dijadikan sebagai wanita-wanita yang mulia ya, radhiyallahu taala anhunna. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, telah dimaklumi bahwa Nabi SAW menikah dengan Khadijah ketika Nabi berusia berapa tahun? 25 tahun. Sementara Khadijah yang paling masyhur, beliau berumur berapa? 40 tahun. Itu disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Ad-Dhahabi rahimahumullahu taala. Taib. Nah, setelahnya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid menceritakan tentang masa diturunkannya wahyu. Nah, itu di saat Nabi berumur berapa? 40 tahun. Nah, sebelum itu apa yang terjadi? Ada kisah-kisah yang terjadi. Ada sebagian riwayat-riwayat yang menyebutkan, tapi sebagiannya dhaif, ada yang sebagian yang sahih. Di antara kejadian sahih di saat Nabi SAW di umur-umur beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan ketika itu beliau berusia 35 tahun. Di usia Nabi beranjak ke 35 tahun. Nah, Nabi SAW pernah menghadiri peristiwa renovasi Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu pernah direnovasi oleh orang-orang Arab Quraisy. Kenapa direnovasi? Ya karena suatu peristiwa kejadian di mana ketika itu di Makkah terjadi banjir besar. Terjadi apa? Banjir besar. Sehingga merusak sebagian bangunan Ka'bah. Merusak sebagian bangunan Ka'bah. Nah, akhirnya ketika air sudah surut, mereka lihat bangunan Ka'bah sudah mulai rapuh. Nah, maka orang-orang Arab Quraisy ketika itu mau membangun Ka'bah. Ya, jadi orang-orang Arab Quraisy mereka sudah mengagungkan Ka'bah ya, sudah memuliakan Ka'bah. Nah, maka dalam renovasi Ka'bah ini orang-orang Arab ketika itu mereka patungan uang. Mereka kumpulkan uang dari semua kabilah Arab yang tinggal di Makkah ketika itu untuk merenovasi Ka'bah ini. Maka mereka kumpulkan uang dari masyarakat di sana. Tapi mereka mensyaratkan bahwasanya uang yang disumbangkan untuk merenovasi Ka'bah tidak boleh dari uang hasil riba. Mereka bermuamalah dengan muamalah riba. Nah, itu mereka lakukan. Tetapi untuk renovasi Ka'bah mereka tidak terima kalau dari hasil riba. Ya karena mereka tahu juga bahwa riba itu tidak baik pada dasarnya. Tapi mereka lakukan, mereka makan, mereka transaksikan. Nah, dalam keadaan mereka masih paham bahwa kalau untuk agama, ya untuk Ka'bah ini tidak boleh untuk Ka'bah itu disumbangkan hasil-hasil riba. Karena mereka tahu itu hasil kotor. Iya. Nah, maka mereka pun kumpulkan ya uang untuk merenovasi Ka'bah. Nah, tetapi itu pun belum sempurna, belum cukup ya untuk bisa merenovasi Ka'bah. Ya akhirnya sebagian bangunan Ka'bah itu ditinggalkan. Sebagian bangunan Ka'bah itu ditinggalkan. Mereka hanya mampu membangun sebagiannya saja, sebagiannya tidak.
Nah, maka mereka letakkan sebagai tanda itu daerah Ka'bah. Nah, itulah yang jadi Hijr Ismail pada hari ini. Nah, Hijr Ismail itu sebenarnya bagian dari Ka'bah. Makanya kalau orang mau sholat di Ka'bah, di dalam Ka'bah, dia bisa sholat di Hijr Ismail. Makanya kalau kita umroh atau haji, orang banyak kan di Hijr Ismail itu. Karena orang mau sholat di dalam Ka'bah. Nah, karena Hijr Ismail, di dalam Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Makanya termasuk kekeliruan ketika kalau ada orang tawaf di Ka'bah, itu tawafnya di dalam Hijr Ismail. Itu keliru. Harusnya apa? Di luar Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu di dalam Hijr Ismail, tahu Hijr Ismail ya? Yang apa namanya? Bangunan setengah lingkaran itu. Nah, di dalamnya itu Ka'bah sebenarnya. Iya. Makanya dulu Nabi SAW ingin membangun Ka'bah itu keseluruhan. Hijr Ismail dimasukkan juga. Nah, akan tetapi karena khawatir membuat fitnah, sehingga Nabi tidak jadi bangun. Iya. Dan sampai pada hari ini tetap tetap Ka'bah modelnya seperti itu. Iya. Padahal itu dikarenakan apa? Dikarenakan dana yang kurang dari orang-orang Arab seperti itu, sehingga mereka tidak mampu membangun keseluruhan. Nah, akan tetapi karena dikhawatirkan fitnah yang terjadi, Nabi SAW ketika menjadi Nabi dan Rasul, beliau sangat berkeinginan untuk membongkar Ka'bah itu. Kemudian beliau tetapkan seperti kawaidnya Nabi Ibrahim. Seperti apa bangunannya Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi khawatirkan, karena orang-orang baru masuk Islam nanti mengira bahwa Nabi SAW ini semena-mena terhadap Ka'bah, mentang-mentang jadi Nabi, kemudian beliau seenaknya langsung merombak Ka'bah. Sementara Ka'bah ketika itu sangat diagungkan sama orang-orang Arab ketika itu. Nah, karena khawatir fitnah demikian, maka Nabi tidak jadi melakukannya. Nabi tidak jadi melakukannya. Baik, kita kembali. Jadi Nabi SAW menghadiri peristiwa renovasi Ka'bah dikarenakan banjir yang besar ketika itu menimpa Makkah sehingga merusak sebagian bangunan Ka'bah. Nah, ketika mereka mulai membangun Ka'bah, ya kan? Mulai membangun Ka'bah, tentunya di situ ada Hajar Aswad, ya kan? Ada Hajar Aswad. Nah, ketika mereka mau meletakkan Hajar Aswad, mereka berselisih. Mereka berselisih ketika itu. Bahkan karena saking kuatnya perselisihan mereka sampai mau berperang lagi. Ya, karena masing-masing suku merasa dia yang paling berhak untuk meletakkan Ka'bah di tempatnya. Karena Ka'bah itu dari bangunan Ka'bah yang termulia, ya, batu yang termulia, maka mereka ingin suku mereka lah yang meletakkan Ka'bah itu. Tapi yang lainnya juga merasa berhak untuk meletakkannya. Mereka berselisih sampai mau berperang. Nah, sampai pada akhirnya mereka pun bersepakat. Ya, kata mereka, ada pintu di dekat Ka'bah waktu itu. Kata mereka, siapa saja yang pertama kali masuk dari pintu ini, maka dialah yang memutuskan perkara kita ini, perkara perselisihan kita ini. Itu yang mereka putuskan. Maka mereka pun menunggu kira-kira siapa yang masuk dari pintu ini. Karena mereka putuskan siapapun yang masuk pertama kali, dia yang memutuskan. Nah, maka Allah takdirkan yang pertama masuk di pintu tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi masuk, ini Nabi kan belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya. Ketika itu, ketika Nabi masuk, maka mereka langsung berseru, Hadal Amin. Ya, inilah seorang yang jujur dan terpercaya. Kami ridho dengannya. Itu ucapan orang Arab ketika itu. Ya, karena mereka sangat kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun ridho dengan keputusan Nabi. Nah, maka Nabi SAW ya ketika itu diminta pendapatnya, kira-kira bagaimana ini? Ini Hajar Aswad mau diletakkan, tetapi masing-masing suku merasa berhak untuk meletakkannya. Siapa yang paling berhak? Nah, maka Nabi pun dengan kebijakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau perintahkan kepada mereka untuk menghamparkan kain. Dihamparkan kain, kemudian di masing-masing suku ya menunjuk siapa yang menjadi wakilnya, maka dialah yang memegang ujung-ujung kain tersebut. Mereka lah yang memegang ujung-ujung kain tersebut. Maka diutuslah pada setiap suku ya kepala sukunya atau siapa yang diutus
untuk memegang masing-masing dari ujung kain tersebut. Kemudian Nabi SAW dengan tangan beliau yang mulia, beliau mengambil Hajar Aswad itu, kemudian meletakkan di tengah-tengah kain tersebut. Diletakkan di tengah-tengah kain tersebut. Maka mereka pun mulai mengangkat kain itu, kemudian menuju apa? Ka'bah, untuk diletakkan di mana? Di Ka'bah. Ketika mereka sudah sampai, ya maka Nabi pun mengambil Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia, kemudian meletakkan di tempatnya, dan mereka ridho dengan hal tersebut. Akhirnya selesailah perselisihan di kalangan orang-orang Arab, dan Ka'bah pun apa? Ka'bah pun terbangun, walaupun apa? Walaupun tidak sempurna ketika itu, dikarenakan kekurangan dana dari mereka. Dikarenakan apa? Kekurangan dana dari mereka. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari kisah yang sahih, terkait dengan peristiwa sebelum terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Baik. Ikhwani fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya di sini Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyebutkan pembahasan terkait dengan awal mula diturunkannya wahyu kepada Nabi. Awal mula diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, falamma balagha arba'ina sanatan. Falamma balagha arba'ina sanatan ikhtassahu Allahu bi karamatihi wa bata'athahu bi risalatihi. Nah, kata beliau, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Nah, ini sudah 40 tahun ini. Nah, ikhtassahu Allahu bi karamatihi, maka Allah mengkhususkan Nabi ya dengan kemuliaan darinya. Yakni Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul di umurnya yang keberapa? 40 tahun. Wa bata'athahu bi risalati, dan Allah utus beliau dengan membawa risalahnya. Allah utus beliau dengan membawa risalahnya. Nah, selama ini kan yang kita tahu Nabi SAW itu diangkat menjadi nabi dan rasul berumur berapa? 40 tahun. Tepatnya 40 tahun berapa bulan? Bukan pas 40 tahun ya, tapi 40 tahun beberapa bulan. Berapa bulan itu? Nah, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari ya, bahwasanya umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul itu 40 tahun 6 bulan. Berapa? 40 tahun 6 bulan. Itu tepatnya umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usianya 40 tahun ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau wahyu Allah pertama kalinya ya di bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan adalah bulan pertama yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya wahyu di bulan apa? Di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu bulan keberapa? Bulan keberapa? Bulan Ramadan? Bulan ke-9, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal bulan keberapa? Bulan ketiga. Lihat, dari bulan ketiga sampai bulan ke-9 berapa bulan? 6 bulan, ya kan? Nah, makanya umurnya Nabi ketika itu 40 tahun 6 bulan. Karena diturunkan di bulan siapa? Di bulan Ramadan. Nah, itu yang masyhurnya dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun? Mengapa bukan sebelumnya umur 25 tahun misalnya ketika beliau menikah dengan Khadijah, atau umur 30 tahun, atau pas umur 35 tahun? Kenapa umur 40 tahun? Nah, ini bukan kebetulan ya. Tidak ada yang istilahnya kebetulan. Oh, Nabi memang kebetulan memang 40 tahun. Bukan.
Tapi di sana ada hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Mengapa Allah memilih umur Nabi ketika itu usia Nabi 40 tahun? Kenapa? Kata para ulama, karena di usia itulah sempurnanya fisik dan akal seseorang. Ketika berumur berapa? 40 tahun. Jadi kalau belum 40 tahun, ya, fisik dan akal seseorang itu belum terlalu sempurna. Belum terlalu sempurna. Di usia 40 tahun baru sempurnanya di situ. Nah, makanya dipilih usia yang terbaik ketika itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di usia itulah manusia berada pada usia dewasa, yang berada pada puncak kedewasaannya. Nah, dan disitulah, pada usia itulah matang segala zahir dan batinnya. Makanya sebelum usia itu, manusia itu dinamakan masih anak muda. Masih anak muda, walaupun sudah umur 30 tahun, 35 tahun. Makanya kalau dibilang syabab itu anak muda, itu sebelum 40 tahun. Yang kalau sudah 40 tahun tidak lagi dinamakan syabab, bukan lagi pemuda, orang tua itu. Tapi kalau di bawah 40 tahun, masih pemuda itu. Walaupun dia sudah punya banyak anak, walaupun sudah tumbuh ubannya, tapi masih pemuda. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan rasul di usia beliau yang sudah sangat matang sekali. Matang fisiknya dan matang akal fikirannya. Allah menjadikan beliau nabi dan rasul di usia itu. Nah, dan tentunya sebelum Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, itu ada tanda-tanda sebelum itu. Kata para ulama, sekurang-kurangnya ada 3 tanda. Sebelum Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, ada berapa tanda? Ada 3 tanda. Yang tanda-tanda ini memperkuat beliau sudah sebentar lagi diangkat menjadi nabi dan rasul. Iya, dan ini masa-masa di usia-usia seperti itu sebelumnya, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun, tapi dekat dengan masa kenabian di umur 40 tahun. Ada 3 tanda kenabian sebelum itu, tanda-tanda sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dan akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Tanda yang pertama, yakni Nabi ketika itu ya sering sekali bermimpi. Nah, jadi Nabi SAW di masa-masa ketika beliau mau diangkat menjadi nabi dan rasul, seringkali bermimpi, dan mimpinya Nabi SAW selalu benar. Jadi Nabi misalnya bermimpi, ya, kemudian ketika sadar, ketika beliau bangun, terjadi seperti yang beliau mimpikan. Dan itu selalu terjadi. Pokoknya setiap beliau mimpi selalu terjadi. Mimpi pasti terjadi. Nah, dan itu tidak seperti biasanya. Kalau sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Tapi di saat-saat beliau mau dijadikan sebagai nabi, mimpi beliau selalu benar. Beliau mimpi di malam hari, besoknya kejadian. Mimpi di malam hari, besoknya kejadian. Seperti itu. Ini kan sudah kejadian yang sudah aneh sudah, ya kan? Tidak seperti biasanya. Ini tanda yang pertama dari tanda Nabi SAW. Dan tentunya bahwa mimpinya para nabi dan para rasul itu adalah hak, ru'yah salihah, mimpi yang benar. Nah, makanya kata para ulama, seorang itu semakin kuat dia berpegang teguh dengan agamanya, itu mimpinya itu ya mimpi terkadang banyak benarnya. Nah, makanya para ulama kan menyebutkan ada takwil mimpi, dan itu dipelajari ya. Dipelajari takwil mimpi itu. Subhanallah, waktu kami di Yaman dulu itu sempat dibuka pelajaran takwil mimpi. Nah, tapi kita tidak sempat ikut pelajaran itu ya. Nah, karena memang untuk menguasai pembahasan takwil mimpi itu tidak sembarang orang. Ya, karena dia perlu hafal Al-Qur'an, kemudian menghafalkan banyak hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mapan di situ, ya, baru dia bisa mempelajari takwilat mimpi. Kalau sekarang alhamdulillah banyak buku-buku yang dikarang terkait dengan takbir mimpi itu, takwil mimpi, ya, tetapi yang benar, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada juga takwil mimpi yang lebih banyak sifatnya kepada ramalan,
Ya, bukan takwil mimpi yang sesungguhnya. Kalau takwil mimpi yang sesungguhnya itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Itu tanda yang pertama. Jadi Nabi sering apa? Dimimpikan, dan mimpi beliau selalu benar. Tanda yang kedua bahwasanya Nabi SAW ketika melewati batu dan pohon, ya, maka batu dan pohon ini selalu menyalami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan salam, dengan ucapan salam yang terdengar suaranya. Nah, dan ini kejadian ini itu adalah kejadian yang benar disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Kata Nabi, inni la'a'lamu hajaran bi Makkah sallama alayya qabla nubuwah. Kata Nabi, sesungguhnya aku benar-benar tahu ada sebongkah batu di Makkah yang batu ini biasa menyalami aku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Nah, jadi ini kejadian yang kedua. Ini semakin aneh lagi kan. Kalau tadi pertama mimpi, ya kan, mimpinya selalu benar. Nah, ini batu, subhanallah, batu yang tidak punya mulut, ya, tidak punya lisan, tapi mampu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan makhluknya bisa berbicara. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa berbicara itu tidak harus pakai mulut. Ya, batu, adakah mulutnya batu itu? Tidak ada, ya kan, batu dia. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala kuasakan, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mampu berbicara. Nah, dan tidaklah ada batu dan pohon yang menyalami seseorang kecuali orang tersebut adalah seorang nabi. Dan itu sebagaimana pernah kita sebutkan dalam hadis tentang pendeta Bahira, ya kan, yang dia mengabarkan hal tersebut. Tidaklah batu dan pohon yang lewat melainkan dia tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidaklah terjadi kecuali untuk seorang nabi. Nah, maka ini tanda yang kedua. Batu dan pohon menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesaat sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian tanda yang ketiga, nah ini tanda yang ketiga dari tanda sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi itu tiba-tiba, ya, beliau dijadikan sangat cinta dan suka untuk menyendiri. Untuk menyendiri. Sebelumnya Nabi tidak pernah seperti itu. Tetapi tiba-tiba, ya, muncul dari hati Nabi, beliau sangat ingin bersendirian. Bersendirian untuk apa? Bukan melamun. Bersendirian untuk beribadah, untuk tahannuts. Dan ini disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga ada dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, hubbiba ilayyal khala fakana ya'ti Hira fayatahannats fihi. Nah, kata Nabi SAW, tiba-tiba dijadikan di dalam hatiku kecintaan untuk aku menyendiri, kata Nabi. Jadi ketika itu aku sangat suka untuk menyendiri. Aku tidak mau terlalu banyak bergaul, kata Nabi SAW. Tidak tahu dari mana itu datang. Tiba-tiba saja, ya, di masa-masa itu, di masa sebelum kenabian ini, sesaat, ya, tidak berapa lama setelahnya beliau diangkat menjadi nabi, tiba-tiba Nabi itu sangat suka untuk beribadah seorang diri. Nah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk mencari ketenangan, beliau pun pergi kemana? Ke sebuah gunung namanya Jabal Hira, Gunung Hira. Iya, terjadi kekeliruan, ya. Orang kenal selama ini namanya apa? Gua Hira. Sebenarnya bukan nama gua itu. Hira itu bukan nama gua, tapi memang sudah terlanjur terkenal Gor Hira seperti itu. Sebenarnya itu nama bukit, nama gunung. Hira itu nama apa? Nama gunung, namanya Jabal Hira, Gunung Hira. Ya, tetapi di gunung itulah terdapat gua. Di gunung itu terdapat apa? Gua. Nah, maka dinamakan juga Gua Hira. Nah, sebenarnya itu nama bukitnya, nama gunungnya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau sering pergi ke Gua Hira itu, ke Bukit Hira itu untuk bertahanus di dalam guanya. Jadi di dalam gunung tersebut ada gua. Nah, itulah yang kemudian dinamakan Gua Hira. Nah, Nabi di situ. Nabi bawa perbekalan. Jadi Nabi sudah sering bolak-balik di Gua Hira itu.
Iya. Jadi beliau bawa perbekalan, misalnya untuk 1 pekan, beliau 1 pekan di Gua Hira itu, beribadah sendirian di situ. Setelah habis perbekalannya, beliau turun lagi, kemudian ambil perbekalan, pergi lagi ke Gua Hira. Dan itu terjadi beberapa kali. Itu terjadi apa? Beberapa kali. Sampai pada akhirnya Jibril pun datang. Nah ini peristiwa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 peristiwa tadi kan? Yang pertama apa? Mimpi yang selalu benar. Yang kedua, batu dan pohon selalu menyalami Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, beliau dijadikan cinta untuk bersendirian. Maka beliau pun pergi ke Gua Hira menyiapkan bekal untuk beribadah di sana. Untuk beribadah di sana. Jelas ya? Nah, terjadi kesalahpahaman pada sebagian orang masyarakat. Kenapa? Perlu diketahui bahwa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW, itu beliau tidaklah diangkat menjadi Nabi dan Rasul dikarenakan beliau bersemedi di Gua Hira. Bukan karena sebab itu. Paham ini? Bukan karena sebab itu. Nah, tetapi itu hanya sebagai persiapan untuk Nabi SAW mensucikan hati beliau. Untuk apa? Allah mensucikan hati beliau. Nah, salah satunya dengan cara menjauh dari manusia untuk beberapa saat. Karena hati itu, ikhwani fiddin, kata para ulama, itu akan terpengaruh pada sesuatu yang dia lihat, ya kan? Pada sesuatu yang dia dengar, pada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, ya kan? Nah, itu bisa berpengaruh. Makanya dari mata, kata orang, turun ke hati. Dari telinga bisa turun ke hati. Dari sesuatu yang masuk ke dalam perut, jelas bisa masuk ke dalam hati. Nah, salah satu upaya Nabi untuk membersihkan hatinya adalah bertahanus, bersendirian di tempat yang sepi, supaya apa? Supaya lebih konsentrasi untuk beribadah. Makanya hikmah mengapa kalau kita di bulan Ramadan, itu kan bulan ibadah kan? Di terakhir 10 hari terakhir ngapain kita? I'tikaf. Apa hikmah i'tikaf itu? Kita i'tikaf kan menjauhkan diri dari keluarga, kemudian menjauhkan diri dari interaksi untuk beberapa saat kepada sesama manusia. Untuk apa? Supaya kita lebih mencari kesucian hati. Itu diantara fungsinya. Nah, bukan selama-lamanya kita menjauhi manusia, tetapi untuk beberapa saat. Makanya ketika i'tikaf itu bukan acara reuni, ketemuan sama teman-temannya, oh ketemu teman lama, reuni, bukan. Tetapi apa? Untuk menyendiri memang. Iya. Jadi kalau orang i'tikaf bukan bicara ngobrol sama temannya terus dihabiskan waktunya sampai seperti itu, bukan. Tapi hendaknya banyak dia habiskan untuk bersendirian. Makanya dulu Nabi kalau i'tikaf buat kemah supaya Nabi terbatas pandangannya di situ saja. Nah, itu diantara upaya. Nah, itulah hikmah mengapa disyariatkan untuk beberapa saat bersendirian. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Para ulama masyhur dari ucapan mereka, ada 4 yang bisa merusak hati manusia. Ada berapa? 4 yang bisa merusak hati manusia. Yang pertama, kasratun naum, terlalu banyak tidur. Ya, kalau tidur boleh, tapi terlalu banyak tidur, nah ini bisa merusak hati. Jelas ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa merusak hati kata para ulama, kasratut ta'am, terlalu banyak makan. Makan boleh, ya, tetapi kalau terlalu sering makan, terlalu banyak makan, nah ini bisa berbahaya bagi hati. Bisa berbahaya walaupun yang dia makan itu halal. Apalagi kalau makan haram kan, yang halal pun dia makan terlalu banyak, itu kurang bagus bagi hati. Yang ketiga, ya, yang bisa merusak hati, kasratud dhahik, terlalu banyak ketawa. Ya, ketawa boleh, tapi kalau sering ketawa, kerjanya ketawa terus, sedikit-sedikit ketawa, nah ini bisa merusak hati. Nah, yang keempat, kasratul mukhalatah, terlalu banyak gaul. Nah, terlalu banyak gaul. Bergaul boleh. Sekali lagi, bergaul boleh, tapi kalau keseringan bergaul, tidak pernah dia bertahanus, ini bisa merusak hati.
Sekali lagi ya, jangan sampai disalahpahami, bukan artinya tidak boleh bergaul. Bergaul boleh. Nah, tapi kalau terlalu keseringan setiap saat seperti itu, nah, sukanya kumpul-kumpul rame-rame. Ada orang begitu kan, sukanya rame-rame. Nah, kalau terlalu sering seperti itu bisa merusak hati. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Maka di sini ikhwani fiddin, Nabi sekali lagi, beliau bersendirian di Gua Hira itu dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah. Iya. Nah, kemudian disalahpahami oleh sebagian orang. Ya, dikiranya Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul karena beliau bersemedi di Gua Hira. Maka akhirnya diikuti oleh sebagian orang. Untuk apa katanya? Mencari kenabian. Ya, atau paling tidak supaya jadi wali. Nah, makanya masyhur kisahnya kalau mau jadi wali katanya bersemedi di tempat-tempat sunyi, ya, entah itu di hutan atau di gua atau di gunung atau di mana, supaya bisa ya jadi wali minimal itu. Ya, kalau tidak menjadi nabi katanya, minimal menjadi wali. Ini kesalahan, kekeliruan. Makanya Nabi SAW setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, adakah pernah riwayat beliau pernah lagi pergi ke Gua Hira? Tidak pernah ada riwayat seperti itu. Dan sahabat pun tidak ada yang melakukannya. Sahabat pun tidak ada yang melakukannya. Pergi ke Gua Hira kemudian melihat. Nah, tidak ada yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Padahal tentu mereka yang lebih utama kan, iya kan? Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan dari sana juga para ulama mengkritik. Ya, pada hari ini sebagian orang ya Gua Hira itu dikunjungi, bahkan memaksakan diri untuk pergi ke sana. Seakan-akan itu ibadah. Seakan-akan itu hal yang harus dikunjungi sebagai suatu ibadah. Kalau mau sekedar berkunjung melihat, itu silahkan. Tetapi sebagian orang yaitu memahami, memaksakan, ya bahkan ada yang berusaha supaya bisa sholat di situ, di dalam Gua Hira itu. Nah, dengan keyakinan ada yang ada pada diri mereka tentunya. Ya, ini tentunya dari hal yang tidak ada. Nabi, para sahabat setelahnya, para imam, tidak ada riwayat mereka pergi ke Gua Hira melihat, kemudian memaksakan diri untuk pergi ke sana. Ya, ini dari perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi kesalahpahaman itu muncul dari sisi itu. Ketika katanya Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau kan bersemedi di Gua Hira. Nah, makanya kalau mau dapat ilham, katanya, ya kita bersemedi juga di gua. Ini kekeliruan. Nabi itu bukan diangkat menjadi Nabi dan Rasul karena beliau apa? Bersemedi di situ, bukan. Tapi karena Nabi SAW sebagai persiapan saja untuk tahannus. Iya. Dan sekarang kalau kita mau tahannus, di mana tempatnya? Di masjid. Bukan di gua, bukan di hutan, bukan di... Nah, itu kekeliruan. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama kita, insyaallah taala terkait dengan wahyu pertama yang turun dan bagaimana kisah ketika malaikat Jibril mendekap Nabi SAW membacakan wahyu pertama dan bagaimana situasi Nabi ketika itu di saat beliau menerima wahyu pertama. Ini akan kita kisahkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.